Selamat datang di video pembelajaran jaringan komputer. Video ini akan menjadi video terakhir untuk materi di jaringan komputer. Video sebelumnya kita telah menyelesaikan untuk instalasi Windows Client dan juga kita sudah berhasil menghubungkan Windows Client dengan DHCP Client. Kita juga sudah menyelesaikan konfigurasi di router OS, kita juga sudah menghubungkan router ke internet, kemudian melakukan beberapa konfigurasi seperti DHCP server, IP static untuk koneksi ke Ubuntu server, dan juga kita sudah melakukan firewall untuk internet yaitu NAT. Nah, di sini kita juga sudah melakukan konfigurasi di Ubuntu server. Kita sudah melakukan instalasi service dan juga tools tambahan yaitu php-admin. Dan video ini kita akan menyelesaikan untuk bagian firewall dan juga VPN. Nah, di sini kita akan mulai melakukan konfigurasi VPN server di router OS. Kita pergi ke Winbox. Ini kita bisa close, ini kita bisa close, ini kita bisa close. Kita ke menu PPP. Nah, kemudian di sini kita akan gunakan protokol VPN yaitu L2TP server. Jadi di sini kita bisa klik tombolnya, lalu kita centang untuk bagian enable. Nah, kemudian di sini untuk use IP security, di sini kita pilih yes. Lalu untuk secretnya kita akan buat secret baru. Jadi teman-teman pastikan bahwa IP security ini berbeda dari password untuk user. Jadi nanti ada dua autentikasi. Jadi yang pertama kita perlu menambahkan IP secret terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru ada username dan password. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Setelah itu kita bisa pergi ke secret, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kita akan buat username dan password untuk service L2TP. Jadi misalnya kita buat client 1, kemudian passwordnya ini bisa berbeda dari yang ada di IP sec yang tadi. Kemudian untuk service, nah di sini ada banyak opsi. Jadi kalau teman-teman pilih any, berarti ketika teman-teman mau buat service yang lain, misalnya untuk VPN, PPOE, PPTP, dan SSTP bisa menggunakan username yang sama. Tapi kalau misalnya kita spesifik untuk service L2TP saja, berarti hanya digunakan untuk service L2TP. Nah, kemudian untuk local address, jadi ini untuk IP tunneling yang ada di VPN nanti. Di sini kita akan buat IP yang berbeda dari IP address yang ada di sini. Jadi misalnya IP-nya berapa? Misalnya 192, sorry, jangan 192, 172, misalnya 31.100.1 misalnya. Kemudian untuk remote address, jadi yang akan diberikan kepada klien misalnya 100 seperti ini. Setelah itu klik apply, lalu klik OK. Oke, di sini kita sudah bisa lihat bahwa kita sudah set up untuk L2TP server dan juga membuat satu username untuk login ke VPN. Nah, kita kembali lagi kepada topologi, kita lihat bahwa di sini ada rules yang perlu kita tambahkan, yaitu hanya mengizinkan service HTTP, HTTPS atau SSH. Nah, di sini kita akan coba untuk mengizinkan si klien ini bisa mengakses ke server ketika dia terhubung ke VPN. Jadi kalau misalnya kita ke bagian Windows, lalu kita coba akses web server. Oke, ini kita tunggu sebentar. Complete setup saja, continue sign in. Nah, kita coba akses IP server yaitu 172.16.10.2. Oh sorry,
IP-nya seharusnya 192.168.100.2. Nah, ini bisa akses ke Apache default page-nya. Dan juga kalau misalnya kita tambahkan untuk info.php, seharusnya muncul PHP version. Begitu juga kalau misalnya kita akses php my admin, ini juga bisa masuk. Nah, sekarang kita akan coba blokir karena si Windows ini belum koneksi ke VPN. Jadi kita ke Mikrotik, lalu kita ke IP, ke firewall, kemudian di filter rules ini kita akan tambahkan rules baru. Di sini change-nya adalah forward, kemudian source address-nya kita bisa tambahkan seperti ini, 172.31.100.0/24. Kemudian tujuannya kemana? Ke server. IP server itu seperti ini, 100.2. Lalu kita tambahkan tanda seru seperti ini. Jadi cara bacanya adalah selain daripada IP network ini, yang menuju ke IP ini, nanti kita akan actionnya apa. Nah, di sini karena untuk HTTP misalnya, nah di sini kita bisa tambahkan destination portnya. Sebenarnya kita bisa multiple karena di topologi di sini diminta untuk hanya mengizinkan service untuk HTTP, HTTPS, dan SSH. Kita bisa tambahkan untuk 80, kemudian 443 untuk SSH, dan 22 misalnya, 22. Jadi selain daripada IP ini yang menuju ke server, IP server berapa dengan tujuan port protokolnya adalah sekian, actionnya apa. Nah, di sini karena kita hanya mengizinkan yang dari IP VPN, di sini kita akan drop. Jadi selain daripada IP ini, action adalah drop. Jadi kalau misalnya IP-nya bukan 172.31.100.0, kemudian tujuan adalah ke server, jadi langsung di drop. Jadi hanya IP ini saja yang diizinkan. Setelah itu kita klik apply dan klik OK. Oke, kita akan coba kembali ke Windows. Nah, di sini kita akan coba untuk refresh misalnya. Oke. Dan kita bisa lihat ya bahwa traffic di filter rules-nya sudah jalan. Artinya trafficnya sudah bisa diblokir nih sama si firewall di Mikrotik. Jadi kalau misalnya kita akses IP-nya langsung, kayak ini masih kan ada cache ya. Kita coba hard reset, hard refresh, nah dia juga nggak bisa. Berarti rules-nya sudah berhasil. Dan juga kita perlu menambahkan blok ICMP. Nah, di sini kita bisa copy saja sebenarnya. Jadi kita buka lagi untuk rules-nya. Kemudian di sini ada tombol copy. Nah, ini adalah new file rules-nya. Nah, untuk protokolnya, destination port-nya kita bisa hapus. Lalu di protokol kita ganti jadi ICMP. Nah, sebelum kita apply, kita bisa cek terlebih dahulu ke Windows. Jadi kita bisa coba cek apakah bisa ping ke server 192.168.100.2. Nah, dia masih bisa reply karena kita belum menerapkan rules-nya. Setelah ini kita akan coba apply, oke. Ini kita bisa oke juga. Lalu kita akan coba ping kembali si Windows. Dari Windows kita ping ke server. Ini sudah RTO ya. Bahkan di sini paket dan byte-nya juga naik. Artinya firewall rules-nya bekerja. Lalu bagaimana agar kita bisa ping ke server dan juga bisa mengakses layanan dari server? Nah, karena kita sudah membuat VPN connection, berarti kita tinggal mengkoneksikan saja.
Nah, kalau di Windows 10 kita bisa ke bagian notification paling pojok kanan bawah, kemudian bisa pilih menu VPN. Di sini kita akan buat VPN connection baru dengan providernya adalah Windows dari built-in. Connection name-nya misalnya VPN Krotik misalnya. Untuk name-nya ini terserah teman-teman. Nah, untuk server name atau address kita arahkan ke IP server IP Mikrotik. Jadi gateway-nya kita bisa gunakan sebenarnya. Jadi sini sorry 16.10.1. Kita bisa cek yang ini. Kita bisa gunakan IP client si Mikrotik. Lalu VPN type-nya kita bisa pilih L2TP/IPsec with pre-shared key. Nah, pre-shared key-nya ini adalah IP secret yang kita setup di L2TP server. Kemudian type of sign in-nya, nah ini sebenarnya bisa kita langsung isi aja username dan password dari VPN servernya yang ntar kita buat di secret. Ini dicentang saja biar tidak perlu mengisikan username dan password kembali. Setelah itu klik save. Kalau sudah, kita bisa coba. Sebelumnya kita akan coba ke active connection. Nah, bisa dilihat bahwa belum ada koneksi yang aktif ya. Setelah itu kita bisa ke bagian VPN di Windows, kemudian klik profilnya dan klik connect. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa di sini statusnya connected dan di active connection dia juga sudah aktif. Di sini ada list baru dengan nama username yang sudah kita buat. Kemudian caller ID-nya, nah ini adalah IP tunneling baru. Jadi kita bisa lihat kalau di IP config, selain dari 172 yang didapatkan dari DHCP client, dia juga punya adapter baru yaitu PPP dengan IP 172.1.100.100 yang sudah kita tambahkan di secret tadi sebagai remote address. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi di rules-nya. Nah, karena dia cocok dengan yang ada di sini, seharusnya si Windows sekarang bisa terhubung ke server. Jadi kalau misalnya kita ping, seharusnya dia reply. Kita bisa lihat bahwa dia reply ya. Berarti kita juga bisa mengakses PHP MyAdmin dan juga bisa melihat PHP info. Oke, kita akan coba login ya untuk memastikan apakah memang ini berhasil login. Oke, bisa ya. Sekarang kita coba bikin database baru misalnya. Dan klik create. Oke, bisa. Berarti memang Windows ini bisa terhubung ke server. Dan berarti kita telah menyelesaikan untuk konfigurasi topologi akhir ini. Jadi kita telah menyelesaikan semua konfigurasi di tiap VM, mulai dari Ubuntu server, router OS, dan Windows Client. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa coba ulang kembali di beberapa video sebelumnya. Terima kasih.